Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Insya Allah hari ini ketemu lagi untuk membahas materi yang berkaitan dengan undang-undang merek dan indikasi geografis. Apakah saudara pernah mendengar tentang merek? Barangkali merek itu adalah istilah yang mungkin sudah familiar sekali di lingkungan kita. Kita setiap hari menggunakan merek, setiap kali dari kita tidur sampai kita bangun kembali, kita eh, menggunakan beberapa merek. Tapi kalau tentang merek itu sendiri seperti apa? Apakah ada model pengaturannya di Indonesia? Apakah hukumnya juga yang mengatur tentang merek itu juga ada? Nah, ini juga yang perlu kita ketahui bersama. Oke, coba diperhatikan. Mungkin saudara pernah melihat dan juga pernah sebagai pengkonsumsi tentunya dari dua produk tersebut. Ya, ini adalah salah satu produk makanan dan minuman ya, beverage yang kemudian ini adalah sangat dikenal sekali, baik itu di kalangan tua maupun anak-anak itu mengkonsumsi makanan ringan ini juga dan beberapa beverage-nya, beberapa minumannya. Khas ya, karena memang ini selalu ada di beberapa kafe-kafe yang ada di kalau di Indonesia itu luar biasa, dia memiliki banyak sekali tempat franchise atau cabang-cabangnya dan kemudian eh, di beberapa kota pun malah ada beberapa franchise-nya. Jadi kalau melihat ini hanya dengan melihat gambar ini saja ya seperti itu sudah tahu, oh itu es kopi dengan brand ternama gitu ya. Atau yang di bawah ini, oh ya saya pernah mengkonsumsi itu, saya pernah makan itu, saya pernah minum di situ. Nah, ketika saya melihat eh, gambar yang ada di sini tadi, gambar yang seperti putri dengan mahkota, dengan kemudian desain warna hijau dengan siluet queen ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Dan kemudian di bawahnya ada lagi eh, satu merek dengan beberapa khasnya ya, artinya khas ini ketika saya lihat dia, oh, berarti saya tahu ini adalah kopi di satu tempat tertentu. Saya sebut saja karena ada tulisan di situ, tapi saya tidak sedang dalam mengendorse satu produk, saya hanya sedang mencontohkan saja. Yang di atas mungkin yang sering main ke mall itu ada Starbucks ya, mungkin tahu sekali itu Starbucks. Anak-anak muda saya yakin sangat tahu sekali dan sangat kenal sekali. Nggak keren katanya kalau nggak nongkrong di Starbucks dan Jeko Cafe. Nah, eh, kedua hal ini tadi seperti yang saya contohkan, dengan hanya melihat itu saja, kita tahu dan menyebut itu sebagai merek, ya, merek dari satu, makanan dan produk minuman, ya. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya pengertian dari merek itu sendiri? Oke, eee, sebelum ke bagian ini, dalam merek itu ada beberapa hal yang terpenting sekali yang menjadi pokok bahasan di dalam, merek itu sendiri. Ada kemudian pengertian, ada fungsi, nilai merek, jenis, subjeknya, ya, kemudian keunikan merek itu sendiri, kemudian jangka waktu dan pengalihan, perolehan merek itu seperti apa, dan kemudian apa yang menjadikan sebuah merek itu bisa ditolak pendaftarannya, gitu ya. Terus kemudian beberapa contoh dari merek itu sendiri. Kemudian saya langsung lanjut ke bagian berikutnya. Nah, merek ini adalah eh, karena merek ini ya, lingkupnya itu biasa ada di dalam, perdagangan ya, dan jasa biasanya. Jadi kalau merek ini erat kaitannya dengan pengaturan di dalam regulasi perdagangan. Jadi salah satunya merek atau merek dagang yang biasanya disimbolkan dengan simbol seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya ngelihat produk makanan atau minuman, kalau di atas mereknya itu ada simbol TM atau R yang di dalam lingkaran itu adalah nama atau kemudian tanda atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa sebagai bentuk identitas. Jadi merek ini adalah sebagai identitas diri dari sebuah produk atau jasa.
Sehingga kemudian ketika memperhatikan di dalam pengaturan undang-undang, dari merek itu sendiri, jadi dalam perjalanannya sebenarnya sebelumnya itu sudah ada Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2000 itu berkaitan dengan merek, yang kemudian ada, perubahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru lagi yang berhubungan dengan merek dan indikasi geografis, seperti itu. Pada saat yang, sebelumnya di Undang-Undang 15 Tahun 2000 itu lebih banyak, fokusnya secara komprehensif hanya membahas tentang merek saja, jadi tidak ada membahas tentang indikasi geografis. Sehingga di Undang-Undang yang Nomor 20 Tahun 2016 ini lebih komprehensif dijelaskan tentang indikasi geografis, diberikan space khusus untuk membahas tentang indikasi geografis, seperti itu. Oke, coba kita perhatikan bagaimana kemudian di dalam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu dia meramu tentang pengertian dari merek itu sendiri, ya. Oke, jadi merek itu di pasal 1 di ayat 1 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu adalah tanda yang kemudian dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna dalam bentuk 2 dimensi atau kemudian dia 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut yang dijelaskan di atas. Yang kemudian untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum di dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi jelas ya, fungsinya adalah untuk membedakan barang dan atau jasa yang dia diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Oke, sampai di situ artinya kita bisa melihat maka tadi, sebenarnya itu adalah merek itu adalah sebagai bentuk identitas. Jadi ketika memberikan identitas kepada sebuah produk, artinya ini juga bisa dijadikan sebagai unsur pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Saya contohkan itu tadi, seperti yang sebelumnya tadi, mungkin dua-duanya sama-sama es kopi. Saya menyebutnya es kopi ya. Karena memang, kalau dilihat ingredients yang ada di dalamnya itu adalah kopi. Sama-sama yang di atas kopi, yang di bawah ini sebenarnya tidak terlihat di belakang kue ini sebenarnya es kopi juga salah satu, produk unggulan ya dari setiap brand-brand tersebut. Nah, sama-sama es kopi, tapi kemudian mereka karena satu menggunakan merek merek dengan yang seperti ini adalah untuk brand, Starbucks dan kemudian yang di bawah ini menggunakan brand Jeko. Padahal sama-sama minumannya adalah es kopi. Sehingga kemudian ternyata merek itu memberikan, pembeda identitas dari setiap produk tersebut. Sehingga masyarakat atau penggunanya atau konsumennya itu bisa, eee, mem membedakan ya ketika sama-sama es kopi yang lebih kental tesnya atau kemudian rasanya atau lebih suka, kopi yang seperti apa jenisnya atau takaran yang ada di dalamnya soal cita rasa. Sehingga kalau misalnya ada beberapa yang lebih suka dengan produk Starbucks, karena dengan identitas Starbucks itu tadi dengan ciri khas es kopinya karena punya ingredients tersendiri dan mungkin di beberapa orang lebih senang dengan, produk es kopi dari Jeko, ice kopi dari Jeko karena sebenarnya kalau soal, minuman pasti ada banyak sekali ya pilihannya. Jadi tidak hanya es kopi saja, jadi ada beberapa beverage juga yang dijual di sana yang mungkin kita bisa memilih. Nah, artinya setiap merek ini mereka memiliki pembeda dengan produk yang satu dengan produk yang lain. Saya sebut saja kalau untuk donat. Saya hanya memberikan contoh seperti donat itu ya. Kalau donat itu, banyak, ada beberapa mungkin yang lebih, dikenal. Ada Dunkin Donut mungkin, terus, eee, Crispy Donut atau mungkin donat-donat yang, apa ya, yang bukan dari luar, dari produk luar misalnya gitu ya. Saya pikir banyak sekali ya produk-produk
kue-kue atau donat-donat yang kemudian sudah mulai mereka memiliki rival-rival yang ada dengan home-home industri yang ada. Jadi meskipun rasanya donat biasa, tapi kemudian, donat-donat ini sudah bersamaan dengan donat yang sudah memiliki, merek yang mungkin lebih dikenal itu ya, soal cita rasa saya pikir pasti tidak jauh berbeda. Nah, sehingga tergantung kembali kepada konsumen, sehingga dengan ada merek ini konsumen kemudian bisa memilih untuk mengkonsumsi yang mana atau kemudian merasa lebih, eee, kalau soal cita rasa mungkin saya lebih, firm dengan mereknya Starbucks atau saya lebih firm sih dengan produknya Jeko, saya lebih suka dengan ingredients atau rasa gitu. Jadi, eee, sekali lagi kita melihat bahwa kemudian merek itu sebagai identitas yang membedakan setiap produk maupun jasa ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, itu tadi adalah pengertian dari merek ya, kalau kita melihat. Jadi, coba saya mengklasifikasi sebenarnya, oh ternyata fungsi merek itu adalah sebagai tanda pengenal. Bagaimana kemudian, sebagai tanda pengenal dari setiap produk. Kalau lihat air mineral ya, nah air mineral itu banyak, ada Aqua, terus ada Le Mineral, terus kemudian, banyak sekali kalau saya air mineral dengan beberapa brand-brand yang sudah ada. Artinya tanda pengenal ini masing-masing memberikan, identitas bagi si air mineral itu tadi ya, dengan brand-brand-nya tertentu yang pasti semua punya tes rasa dan kemudian kualitas sih. Jadi pasti saling mengunggulkan. Yang satu mungkin ada kandungan O2-nya atau kemudian kandungan-kandungan lain yang mungkin beberapa konsumen lebih firm dengan satu merek tertentu saja gitu ya. Nah itu sebagai tanda pengenal. Sehingga, juga kemudian sebagai alat promosi. Jadi sebagai alat promosi saya pikir tidak hanya, lebih mudah ketika ada merek, terus kemudian dibawa produknya atau kita hanya tinggal menyebut nama. Sebut saja Aqua, ya, atau kemudian Le Mineral sebagai alat promosi. Ini bagus loh, enak, langsung dari pegunungan dan kemudian diolah dengan teknologi yang cukup tinggi, dengan beberapa spek dan kualifikasi yang tentunya sudah, dengan menggunakan eee, standar-standar yang kemudian sudah internasional gitu. Nah, sehingga sangat aman dan safety sekali ketika digunakan. Hanya kemudian dengan menyebut nama saja. Ya jadi kemudian hanya dengan menyebut nama saja, dia sudah menjadi sebagai alat promosi. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai citra dan reputasi dari barang atau jasa itu tadi. Bagaimana kemudian, mungkin pernah tahu ya ada beberapa, citra barang yang kemudian karena sudah dikenal lebih dulu dia pernah ada karena kualitasnya yang baik gitu ya, sehingga kemudian, eee, sudah pasti orang-orang itu yakin gitu. Kalau pakai produk A, merek A, karena udah punya citra yang baik, memiliki kualitas dan bukti, artinya gitu ya, kalau misalnya saya tuh seperti ini, kalau citra dan reputasi barang ini mungkin sudah banyak ya, sehingga kalau misalnya kalau kepengen sesuatu itu pasti kayak nyebut merek lain. Kenapa? Karena merek itu udah punya citra dan reputasi. Saya contohkan apa, pernah waktu ke sebuah, warung, ada orang belanja gitu ya, orang tuh belanja, dia sebut nama merek ya, merek tertentu gitu ya. Jadi saya sebut saja, eee, ada Aqua, walaupun dikasih lem mineral, tapi mereka ngelihat bahwa ini adalah merek, salah satu produk air minum. Jadi mereka tuh nggak melihat apakah itu Aqua atau itu lem mineral. Tapi mereka udah nyebut ada Aqua, kenapa? Aqua ini sudah punya citra dan reputasi atas barang-barangnya. Yang kemudian memiliki kualitas yang sangat baik. Ya, artinya memang ada track record-nya ya, kenapa bisa dikatakan memiliki citra dan reputasi barang. Itu adalah fungsi merek ya. Artinya ada juga beberapa merek yang kemudian, entah, mungkin karena ada beberapa kasus sehingga misalnya ada satu produk makanan atau minuman yang dianggap dia, memiliki unsur-unsur yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi sehingga membuat citra atau reputasi dari barang tersebut akhirnya menjadi
tidak baik. Nah, itu juga menjadi salah satu fungsi dari merek. Tapi pada prinsipnya, biasanya fungsi dari merek itu adalah sebagai citra dan reputasi dari barang. Misalnya kita punya pembeda, kalau mau beli handphone pakai merek apa gitu yang bagus, atau kemudian mau membeli laptop misalnya gitu, pakai merek apa biasanya? Kenapa? Biasanya sudah punya reputasi barang. Di toko itu biasa, "Oh ibu kalau beli merek A," nanti akan dijelaskan ya, "akan seperti ini seperti ini seperti ini. Tapi kalau misalnya merek B ini Bu, ini bagus ini kualitas dan jaminannya 10 tahun, ini garansinya sekian-sekian, tapi memang harganya agak mahal." Nah itu, biasanya yang kemudian menjadi citra dan reputasi barang yang memang sudah terbangun cukup panjang gitu ya. Nah, fungsi merek yang selanjutnya ini bisa juga berhubungan dengan, penunjuk dari asal barang atau jasa yang dihasilkan. Biasanya ada ada beberapa merek ini sebenarnya lebih kental kepada model rahasia, sorry, apa, salah satunya adalah indikasi geografis. Jadi biasanya kalau ada merek gitu ya, misalnya merek yang biasanya di belakangnya ada asal barangnya, seperti, saya contohkan Pia Bali. Jadi Pia Bali ini sudah mungkin reputasi barangnya sudah cukup luar biasa karena dari dulu ya, bagus, enak, sehingga ketika kita beli pia yang bukan dari Bali itu, kok mungkin pianya agak kurang rasanya, tidak seperti yang ada di Bali. Kenapa? Karena, ketika sudah disebut, "Saya mau pia Bali aja deh," gitu. Kenapa? Karena lebih enak, lebih, manis, atau kemudian cita rasanya saya lebih firm dengan itu. Nah, sehingga dengan menunjukkan asal barangnya saja, kita sudah tahu bahwa merek tersebut bisa, kita bisa menilai ya, jadi konsumen bisa menilai bagaimana kemudian kualitas dari sebuah barang atau jasa. Nah, baik, selanjutnya ya jadi, eee, kalau ini sih saya masih berhubungan dengan nilai merek tentunya, ketika merek-merek dengan apa ya, istilahnya ketika dia sudah memiliki reputasi yang baik, terus kemudian dia sudah dipergunakan oleh khalayak banyak secara terus-menerus dengan rasa yang luar biasa, pasti, setiap keluarga atau kemudian setiap, orang-orang itu, pasti punya apa namanya, brand-brand tertentu. Misalnya kalau makanan saya lebih suka ini, kalau cola saya sebut saja Coca-Cola gitu ya, kalau minuman bersoda saya lebih suka, minuman Coca-Cola. Bisa dibayangkan bahwa kemudian karena konsumen menilai dari merek, reputasi dan citranya dan kemudian serentetan kualitas yang kemudian, yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan merek dan kemudian kadang konsumen itu mau membayar lebih untuk produk dengan merek tersebut yang mereka akui sesuai dengan harapan. Jadi, bukan juga salah satu gaya hidup tidak, tapi ketika melihat, misalnya merek A, kualitasnya sudah tentu lebih baik. Kalaupun ada merek baru tapi kualitasnya belum tentu teruji, maka beberapa konsumen lebih cenderung untuk membayar lebih untuk produk dan merek yang kemudian mereka sudah, memiliki nilai dari merek, reputasi, dan citranya itu tadi. Nah, eee, jenis merek, jadi jenis merek ini ada beberapa ya. Jadi, nanti bisa saudara baca di Undang-Undang 20 tahun 2016 itu secara detail itu menjelaskan, dari jenis merek itu seperti apa dan bagaimana. Jadi dalam, merek itu dikenal beberapa jenis. Jadi ada merek dagang atau trademark, ini adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Seperti itu ya, jadi ada merek dagang, bentuknya adalah barang. Kemudian merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Kemudian merek kolektif, ini adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Oke, saya ke merek dagang, trademark. Kalau trademark itu saya yakin banyak sekali jenisnya. Jadi mulai dari
makanan, terus kemudian minuman, produk kosmetik, kesehatan, dan lain sebagainya, itu masuk kepada merek dagang. Jadi kalau dalam merek itu juga ada namanya nice classification. Jadi nice classification itu adalah klasifikasi dalam pendaftaran barang. Jadi dia bisa masuk di kelas barang mana saja. Ada beberapa kelas di situ. Jadi kalau misalnya kelas untuk makanan nanti masuk di kelas nomor berapa gitu ya. Untuk minuman, kalau misalnya untuk produk kesehatan dan lain sebagainya, di situ ada kelas yang akan ditentukan. Nah, nanti akan ada kita bahas pada materi yang lain ya. Jadi seperti itu. Jadi contohnya kalau merek dagang banyak ya. Tadi saya sudah sempat contohkan beberapa merek yang mungkin sudah kita pergunakan atau kita konsumsi setiap hari. Nah, selanjutnya adalah merek jasa. Ini jasa ya, biasanya berhubungan dengan jasa. Ini banyak sekali kita juga udah merasakan apa, dari merek jasa itu tadi. Apa sih merek jasanya itu ya? Banyak ya. Kalau mungkin yang suka shopping, yang suka shopping menggunakan beberapa platform ya, beberapa platform jual beli gitu. Sebut saja Shopee, Lazada, dan kemudian beberapa marketplace lainnya itu pasti menggunakan jasa untuk, jasa ekspedisi untuk pengantaran. Jadi dari marketplace-nya sampai kepada kita konsumennya, itu salah satu contohnya adalah menggunakan merek jasa. Jadi jasanya apa ya? Jasa ekspedisi, mengirimkan barang. Jadi setiap, jasa yang kemudian dia diperdagangkan. Banyak sekali kalau jasa, saya pikir itu hanya salah satu contoh ya, seperti, JNT, JNE, terus kemudian, beberapa ekspedisi lain yang saya nggak sebut ya, karena banyak sekali gitu ya, banyak sekali, apa, brand-nya. Nah, kemudian merek kolektif. Jadi biasanya merek kolektif ini adalah merek dagang dan merek jasa yang kemudian dia berada pada karakteristik yang sama, yang kemudian dia diperdagangkan oleh beberapa orang untuk, membedakan, dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Jadi merek kolektif itu adalah yang merek dagang dan jasa yang kemudian dia digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama itu tadi. Baik, mmm, ini sih, mungkin ya contoh beberapa merek atau brand name gitu ya. Kalau sepertinya kalau yang saya contohkan ini ada beberapa yang mungkin anak-anak saudara-saudara yang mungkin yang lahir di tahun ini mungkin nggak begitu kenal dengan Nintendo, tapi mungkin yang di saya, seusia saya mungkin pasti tahu Nintendo, terus kemudian Wii, terus kemudian Sega, itu mainan dengan menggunakan apa, konsol ya, konsol gitu, eee, itu adalah, permainan. Sehingga kalau sekarang itu udah banyak permainan-permainan online yang bisa hanya dipergunakan melalui smartphone saja sudah ada. Ya ada Aqua, terus kemudian Bata ini untuk menuju kepada merek sepatu, Rinso untuk menuju kepada merek salah satu pembersih ya, pembersih sabun cuci, ya seperti itu. Kemudian KFC ini adalah salah satu brand untuk makanan ya, makanan yang mungkin sudah sangat terkenal sekali, di Indonesia tentunya. Acer ini juga salah satu brand untuk, beberapa perangkat elektronik, Windows, Toyota juga pasti tahu ya, Zerex, Sugus. Kalau Sugus ini permen ya, permen yang lebih yang jaya di masa saya, terus Geri termasuk itu juga. Mister Baso, Gucci, kalau C59 ini saya pikir, apakah masih ada? Ini adalah salah satu brand yang ada, brand, apa, brand lokal ya, yang ada di Bandung, di zaman saya ini ngehits sekali ya. Terus kemudian, beberapa contoh mark atau simbol, ini banyak sekali, bisa saudara baca di situ. Ada, apa, karakter juga, ada Ronald McDonald, restoran di McD yang ada duduk di depan itu ya. Ada beberapa, Sidomart, di Indomaret seperti itu, oke. Nah, jadi kalau untuk memperhatikan itu adalah, bisa saja pasti kita mengklasifikasi kalau lihat gambar ini, oh ini ya biasanya kalau fotonya kalau di KFC itu ya, kalau di KFC ya tentunya itu adalah, salah satu, yang terkenal itu adalah,
bapak tua berjenggot ya, yang biasanya anak-anak gitu, "Mah mau makan di KFC yang ada bapak tua berjenggot," brand itu udah ternama. Itu si kapten yang kemudian yang awalnya, mencetuskan atau kemudian dia mengolah ayam olahan itu menjadi produk Kentucky Fried Chicken itu tadi. Nah, saudara-saudara terkait subjek merek ini adalah, eee bisa seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama, mereka secara kolektif atau kemudian sebuah, badan hukum itu ya. Jadi dia sebuah badan hukum, bukan sebuah hukum. Mohon maaf itu ada salah pengertian jadi, eee, atau kemudian beberapa badan hukum. Nah, merek sangat efektif kemudian sebagai tanda pengenal atau pemakainya tidak terbatas produk komersil atau perusahaan saja. Jadi bisa juga, seperti lembaga yang non laba ya, kalau misalnya kita lihat Palang Merah Indonesia, beberapa organisasi internasional, bahkan beberapa negara juga sudah menggunakan logo untuk kemudian mereka mempopulerkan diri. Ada beberapa ya, termasuk, beberapa organisasi kemasyarakatan itu juga saat ini juga sudah gencar sekali mereka udah buat, desain-desain merek untuk, sebagai tanda pengenal dari, dari gerakan mereka atau kemudian dari organisasi mereka. Nah, selanjutnya saudara-saudara keunikan dari merek ya gitu, ini adalah beberapa hal yang biasanya, eee, merek itu dia menjadi, eee menjadi unik ya di setiap penampilannya gitu. Biasanya semakin mencolok atau kemudian dia berbeda tampilan, ini lebih mudah melekat di dalam ingatan siapa saja yang pernah melihatnya. Contoh, kalau Pepsodent itu kan ya, Pepsodent ini kita udah tahu ketika bicara Pepsodent ini adalah sinonim. Jadi makanya saya bilang tadi beberapa orang kalau ke warung nanya, "Air mineral," dia sebut bukan air mineral tapi dia sebut apa, Aqua. Nah, padahal yang mau dibeli adalah le mineral gitu, tapi dia sebut Aqua. Jadi udah terkadang merek memang yang sangat terkenal ini sudah bisa menjadi kata umum. Jadi kalau Pepsodent itu bisa disinonimkan untuk semua pasta gigi, entah yang dia beli adalah Ciptaden, entah nanti yang dibeli adalah merek lain, tapi tetap nyebut Pepsodent-nya, padahal yang dipegang Ciptaden gitu ya. Sama seperti Blue Band atau teh botol ya misalnya gitu. Kalau Blue Band untuk seluruh jenis mentega itu dia menggunakan Blue Band gitu. Jadi meskipun margarinnya pakai Simas atau apa, ambilnya Simas ternyata, dia ngomong, "Mas beli Blue Band," padahal yang diambil adalah Simas. Jadi, seperti itu, karena merek yang sudah begitu terkenal, akhirnya, kadang itu menjadi sinonim dari merek yang telah ada. Oke, untuk materi yang selanjutnya terkait dengan bagaimana fungsi dari pendaftaran merek, insya Allah akan kita, lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Terima kasih semuanya, semoga berkenan dan bermanfaat. Sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.